nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man 'arafa rabbah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala walaupun secara virtual. Tentu adalah kebahagiaan bagi kita. Allah menakdirkan kita bisa bermuajahah ya. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan pertemuan di siang hari ini menambah kekuatan silaturahim kita sehingga Allah berkenan menambahkan karunia-Nya dan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana yang disampaikan kepada ibu bapak sekalian, orang tua santri pesantren At-Tarbiyah, bahwa di siang hari ini kita mengadakan silaturahim atau kalau lebih secara virtual. Tentu ini salah satunya berkenaan dengan setelah selesainya kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan kemarin. Itu walaupun sudah beberapa hari, saya tidak lupa menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak sekalian, saya harap mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita di sekolah sangat merindukan anak-anak ibu bapak sekalian, tetapi mudah-mudahan dengan doa dan lain sebagainya, tentu kerinduan ini bisa terobati. Dan juga dengan hubungan baik melalui WA ataupun yang lainnya, juga mudah-mudahan ini juga mempererat silaturahim kita. Oke, ya. Mengawali agenda yang pertama, ya, untuk keberkahan acara ini, kita awali dengan pembacaan kalamullah. Untuk itu kepada Ustaz Asep Rahmat, falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamuna summa kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang barusan dibacakan Ustaz Asep untuk menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Untuk agenda selanjutnya, bagaimana tadi disampaikan bahwa pertama kita mendengarkan tawjih ya, terlebih dulu dari Ustadz kita, Ustadz Haji Abdul Fakih. Silakan Ustadz, falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim besar pesantren At-Tarbiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan saum kita, sholat kita selama bulan Ramadan dan di 6 hari bulan Syawal mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau nanti di surga. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami segenap keluarga pesantren At-Tarbiyah mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala khilaf. Ya, namanya juga manusia, pasti ada kekurangan, pasti ada khilaf, mohon dimaafkan dan kita saling memaafkan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan saum sebulan penuh di bulan Ramadan, maka satu hal yang perlu kita ingat bahwa nilai sesungguhnya itu adalah nanti saat kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita inginnya bagaimana. Ya, jadi nanti ketika kita ketemu Allah Subhanahu wa taala itu kita inginnya bagaimana, itulah yang harusnya menjadi motivasi hidup kita. Karenanya jangan sampai saum sebulan penuh seperti pengalaman kita kemarin itu hanya menjadi siangnya alasan untuk bermalas-malasan, karena saum akhirnya malas belajar, karena saum akhirnya malas membaca, karena saum malas bekerja, karena saum malas sehingga saum menjadi alasan untuk bermalas-malasan, sementara malam harinya adalah kita bertakwa dengan sehingga makna daripada saum itu hanya sebatas kegembiraan saat berbuka, dan gembira saat berbuka itu pun gembiranya seperti gembiranya anak kecil yang hanya mengenal coklat. Sehingga kalau ditawari anak kecil itu antara coklat dengan uang 100.000, coklat seharga 5.000 dan uang 100.000 di tangan kanan, coklat seharga 5.000 di tangan kiri, maka anak kita yang usia 2 tahun kemungkinan akan memilih coklatnya daripada uang 100.000. Kita tentunya tidak seperti itu, kita memilih kebahagiaan di akhirat daripada kebahagiaan di dunia. Karenanya jangan sampai kita seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Kan tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih utama, lebih baik dan lebih abadi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ukuran mengutamakan akhirat ini tidak berarti meninggalkan dunia. Maka saum memberikan pelajaran kepada kita bahwa kenapa saum ini menjadi ibadah yang sangat luar biasa, karena saum itu kita meninggalkan apa yang boleh dan mampu kita lakukan, kita tahan. Artinya makanan dan minuman yang boleh halal milik kita, kita tahan. Karena mengutamakan kehidupan di akhirat. Pasangan kita yang boleh halal untuk kita, kita tahan. Karena untuk kehidupan di akhirat. Jadi kita menahan diri itu menahan dari sesuatu yang kita mampu terus kita tahan. Itulah keistimewaan. Karenanya ya kalau kita menahan diri dari sesuatu yang kita nggak mampu, ya bukan keistimewaan. Kalau yang haram itu sesuatu yang memang tidak boleh kita miliki. Tidak boleh kita lakukan. Makanya kalau kita menahan diri, itu kewajiban. Itu bukan keutamaan, itu kewajiban. Nah, kalau kita menahan diri dari apa yang kita mampu, maka itulah keutamaan. Misalnya, kita disakiti orang, kita mampu membalasnya.
Namun karena dia adalah saudara kita, dia adalah orang yang beriman, lantas kita maafkan, padahal kita mampu membalasnya, itulah keutamaan. Kita punya kekayaan, kita punya fasilitas hidup, kemudian fasilitas hidup itu karunia Allah untuk kita, hal kita pergunakan, namun kemudian kita sedekahkan, kita berikan fisabilillah dengan sukarela, itulah keutamaan. Karenanya para ulama dulu menyebutkan bahwa zuhud itu kita menahan diri dari dunia, padahal dunia lagi ada di dalam genggaman kita. Itulah zuhud. Nah, zuhud itu bukan berarti orang yang malas bekerja. Orang yang malas berusaha, itu namanya zuhud. Bukan. Itu karena merasa tidak mampu atau karena ketidakmampuan. Sabar. Tapi yang namanya zuhud itu, dunia di tangannya, tapi dia nggak terlena oleh dunia itu, bahkan dunia itu bisa dilepaskan dengan mudah untuk kebaikan-kebaikan bersama. Itulah zuhud. Karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan kehidupan akhirat itu tidak berarti tidak mengupayakan kehidupan dunia. Kita upayakan. Bahkan kalau bisa kita kuasai dunia ini. Makanya Ramadan itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi kita kuasai dunia, bukan kita yang dikuasai oleh dunia. Makanya di bulan Ramadan kita dilatih, yang halal pun kita tinggalkan. Biar apa? Biar kita nggak terkuasai oleh dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ukuran sukses bukan di dunia. Ukuran sukses itu nanti faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka dia sungguh sukses, dia sungguh beruntung, dia sungguh berhasil. Karenanya kita ingin anak-anak kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang benar-benar sukses dalam kehidupan di muka bumi ini. Dan ketahuilah bahwa apa yang dianugerahkan oleh Allah di muka bumi ini semuanya ujian. Semuanya ujian. Yang dikasih nilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siswa itu ujian. Persoalannya adalah apakah nilai yang baik itu membuat dia makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, makin menjauhkan dia dari api neraka, makin membuat dia layak masuk ke dalam surga atau tidak. Ketika dikasih oleh Allah nilai yang tidak bagus, apakah nilai yang tidak bagus itu membuat dia makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, makin berpeluang untuk masuk surga dan makin menjauhkan dia dari neraka atau tidak? Ketika rezekinya diberi oleh Allah melimpah, apakah rezeki yang melimpah itu membuat dia makin dekat kepada Allah ataukah membuat dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika rezekinya dikurangi, apakah membuat dia makin dekat pada Allah ataukah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah ukuran sukses. Ketika jabatannya naik, apakah jabatan yang naik membuat dia dekat pada Allah Subhanahu wa taala ataukah makin jauh? Kalau makin dekat itulah syukur. Kalau makin jauh itulah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika jabatannya diturunkan, apakah dia membuat dia makin dekat pada Allah? Itulah sabar. Kalau membuat dia semakin jauh dari Allah, itulah putus asa, itulah keluh kesah. Karenanya segala yang ada di muka bumi ini, apapun bentuknya, kita jadikan sebagai sarana agar kita bisa berbahagia saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasul menjanjikan kepada orang yang saum, lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang saum ada dua kegembiraan. Gembira saat berbuka. Dan ini gembira di dunia. Gembira yang sifatnya semu, sementara, dan kadang-kadang hanya dalam pandangan orang. Namun yang hakiki adalah wa farhatun hina yalqa rabbah. Dan gembira saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan apapun yang ada dalam kehidupan kita itu membuat kita bisa bergembira saat ketemu Allah Subhanahu wa taala nanti. Wabah pandemi corona yang menghalangi kita untuk bertemu secara fisik, yang menghalangi anak-anak untuk belajar di sekolah, yang menghalangi anak-anak untuk bermain bersama di sekolahan. Apakah musibah pandemi seperti ini membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau makin dekat pada Allah, itulah bersabar dan itulah yang menjadikan kita nanti gembira saat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pandemi ini malah membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, makin jauh dari kebenaran,
maka jangan-jangan kita nanti akan menangis pada saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, menyesal luar biasa, bahkan pengen kembali ke dunia untuk memperbaiki tingkah laku kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang yang selalu berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di muka bumi ini, sehingga pada saat kita meninggal nanti kita mendapatkan posisi yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus. Aku qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.